Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ngafiatun Hasanah, NIM 43040200143. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen bakat untuk memenuhi tugas UTS tes psikologi. Yang pertama yaitu apa itu bakat? Bakat adalah suatu singkatan dari pengertian dari bakat. Pengertian dari bakat secara singkat yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pengertian bakat menurut para ahli agar lebih memahami untuk apa itu bakat. Jadi kita dapat merujuk pada pendapat para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapat dari William B. Michel, yaitu bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Yang kedua, menurut Utami Mundarat, yaitu bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Yang ketiga, yaitu menurut Kartini yaitu pengertian bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya lebih potensial sehingga masa bisa tumbuh dan dikembangkan. Yang keempat, menurut Suganda Pudakawatija, yaitu bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak jika seseorang tersebut mendapat sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ternyata mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Tingkat pendidikan dikaitkan dengan pola pikir seseorang terhadap bakat tersebut. Semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin besar pula peluang untuk seseorang mengembangkan bakat dalam dirinya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan bakat seseorang ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang memiliki kemampuan yang sama, maka akan lebih mudah seorang untuk mengembangkan bakatnya. Seorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang sama cenderung membentuk suatu kelompok atau organisasi untuk menunjang perkembangan bakat mereka. Dari sinilah inovasi dan ide baru muncul yang kemudian akan dikembangkan secara bersamaan. Suatu organisasi atau kelompok orang dengan bakat yang sama atau sejenis berpeluang untuk saling bertukar pikiran. Yang ketiga yaitu struktur saraf motorik. Struktur saraf motorik yang baik akan menunjang seorang untuk mengembangkan bakatnya. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mengirim impuls dari sistem saraf pusat atau otak ke otot yang akan menghasilkan tanggapan tubuh terhadap suatu rangsangan. Ketika seorang memiliki bakat dan didukung dengan minat yang tinggi, maka ia akan berusaha dan belajar untuk dapat mengembangkan bakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori macam-macam bakat. Teori dua faktor menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor spesifik atau biasa dikenal dengan simbol S yang berbeda. Semua faktor spesifik itu secara bersamaan membentuk single common factor yang disebut dengan general atau biasa disimbolkan dengan G. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor S yaitu spesifik yang berbeda dengan faktor G atau general yang selalu sama. Thurston terkenal dengan teori primary mental ability. Kemampuan mental primer meliputi pemahaman verbal atau disimbolkan dengan V, kelancaran verbal atau W, pemahaman konsep angka atau N, ruang atau S, ingatan asosiasi atau M,
kecepatan persepsi atau P, induksi atau I, atau penalaran umum atau R. Guilford terkenal dengan teori struktural intelektual yang memandang intelijensi terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama operasi, yang kedua isi dan produk. Operasi ini meliput hal-hal yang dilakukan dengan seperti kognisi ingatan, divergent production, convergent production, dan evaluasi. Isi yaitu materi-materi yang dimiliki seorang terdiri dari figur simbol, kata-kata, tingkah laku, atau meliputi pula informasi seperti sikap dan kebutuhan. Produksi adalah sebuah proses bagaimana informasi diolah. Produk meliputi unit kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Berdasarkan teori ini, setiap manusia mempunyai 120 macam kemampuan yang merupakan gabungan dari 3 hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen pengukuran bakat. Seiring dengan hasil penelitian para ahli yang menggunakan metode analisis faktor, terbukti bahwa kemampuan yang diukur tes intelijensi merupakan kemampuan yang jamak atau multifaktor. Popper yang menggunakan analisa faktor untuk menganalisis kemampuan umum atau general ability adalah Spearman yang terkenal dengan teori 2 faktor. Kemudian diikuti Thurston, Guilford, dan Fernand. Guilford terkenal dengan teori struktural intelektual yang memandang intelijensi terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama operasi, yang kedua isi dan produk. Operasi ini meliputi hal-hal yang dilakukan seorang seperti kognisi, ingatan, dan divergent production, conversion production, dan evaluasi. Isi yaitu materi-materi yang dimiliki seorang terdiri dari figur, simbol-simbol, kata-kata, tingkah laku, meliputi pula informasi seperti sikap dan kebutuhan. Produk adalah proses di mana informasi diolah. Produk ini meliputi unit, kelas, relasi, sistem, dan transformasi dan informasi. Berdasarkan teori ini, setiap manusia mempunyai 120 macam kemampuan yang merupakan gabungan dari 3 hal tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.